Hai, halo NASA Lovers, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan V-spot yang benar. Materi kali ini saya dapatkan dari beliau, seksolog bernama Zoya Amirin MPSI, VIAS, dan mengikuti kelas Zoom meeting beliau itu membuat saya jadi sangat seneng gitu ya. Karena apa? Akhirnya dari NASA mengeluarkan produk baru yang disebut dengan V-spot tadi. Dan pendidikan seks itu menurut saya sangat penting karena hal itu, pendidikan tersebut bisa membantu keharmonisan dari pasangan ya, dari sebuah hubungan. Karena tidak bisa dipungkiri memang ya hal tersebut penting, cuman memang kadang masyarakat di Indonesia sangat tabu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seks. Apalagi ketika ada seorang perempuan ngomongin tentang edukasi seks itu dianggapnya kita itu mau mengekspos tentang hal-hal yang vulgar gitu ya. Bukan ya, sebenarnya di sini saya kepingin sharing tentang pentingnya kita belajar gitu ya. Oke, hal pertama yang dibahas adalah tujuan hubungan seks pada pasangan. Yang pertama adalah untuk reproduksi, yang kedua untuk rekreasi, dan yang ketiga adalah relasi. Reproduksi sendiri itu tujuan dari orang membangun rumah tangga itu adalah untuk berkembang biak ya teman-teman ya, untuk menghasilkan keturunan. Tapi kalau hubungan intim atau hubungan suami istri itu hanya untuk menghasilkan keturunan, waduh ya, bisa capek ya, bisa bayangkan berapa banyak anak yang kalau kita tujuannya cuma untuk bereproduksi atau cuma bikin anak gitu. Tapi kalau cuma tujuannya itu aja, kalau cuma bikin anak, belum tentu bisa bikin enak gitu ya. Karena pernah ada pepatah yang mengatakan bahwa bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak. Nah, di sini nanti kita akan belajar caranya gimana bisa saling saling menerapkan tips atau ilmu yang bisa bikin enak suami dan istri seperti itu ya. Dan yang kedua adalah untuk recreation atau rekreasi ya, hubungan pasangan, hubungan seks pada pasangan itu adalah untuk berrekreasi atau saling merelaksasi satu sama lain. Dan yang kedua adalah relation atau membangun hubungan atau membangun koneksi antara pasangan suami istri seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga dipampangkan tentang sexual response model atau bentuk penampakan dari bagaimana sih cara laki-laki dan cara perempuan merespon sebuah atraksi ya, merespon sebuah hubungan ya. Kalau yang laki-laki nih yang warna biru itu lebih simple ya teman-teman. Di situ dijelaskan ada dua respon ya. Yang pertama adalah ketika melakukan penetrasi, laki-laki itu bisa lebih cepat dan lebih gampang dan lebih mudah. Dan kalau perempuan ini ada 3 bentuk ya, ada A, B, dan C. Ada yang warna biru, warna merah, dan juga warna kuning. Nah, mungkin ketika perempuan melakukan hubungan seks ya dengan pasangannya itu, kadang saya mendapat curhat dari beberapa wanita ya, mereka itu kadang enggak mendapatkan kepuasan orgasme dan kadang mereka ada yang berpura-pura orgasme. Nah, itu dikarenakan apa? Biasanya yang pertama itu karena kurangnya foreplay atau kurangnya pemanasan. Yang kedua, kadang perempuan itu jaim atau malu ngomong kepada pasangan apa yang dia mau, apa yang membuat dia nyaman gitu. Perempuan cenderung lebih ke menerima, ya udah deh, yang penting pasangan udah keluar, udah gitu, pasangan udah orgasme, udah gitu. Tapi
akhirnya yang menjadi korban adalah perempuan ya, karena apa? Perempuan menahan. Dan ketika perempuan itu melakukan hubungan seks dan dia tidak mencapai titik orgasme, biasanya itu akan menjadi bad mood ya, uring-uringan. Betul apa betul? Nah, di sini saya memodifikasi ya, menggunakan penjelasan dari saya bagi teman-teman yang kepingin dapat kelas lanjutan dan kepingin lebih detail mengikuti kelas dari beliau, yaitu Mbak Zoya. Nanti bisa japri ke saya, bisa ini khusus stokis dulu ya. Nanti untuk distributor juga bisa, nanti bisa japri, bisa saya ikut sertakan di kelas Mbak Zoya yang selanjutnya. Kenapa sih perempuan kok kadang lebih sulit untuk mendapatkan orgasme berbeda dengan laki-laki? Itu karena adanya perbedaan bentuk seksual respon modelnya. Dan yang kedua, perempuan itu kadang ketika melakukan hubungan seksual, mereka itu pikirannya bercabang-cabang, tidak fokus kepada kegiatan yang dilakukan saat itu, masih kepikiran anak, pekerjaan, atau masakan, atau mikirin besok ini mau bayar sekolah anak, oh ini tagihan listrik sudah mulai mau datang gitu ya. Akhirnya perempuan itu tidak bisa fokus sehingga lama untuk mencapai orgasme. Makanya di sini dijelaskan bahwa penting sekali untuk melakukan foreplay atau pemanasan sebelum melakukan hubungan seks, dan sangat penting untuk membuat perempuan itu tenang dulu di awal, membuat dirinya rileks. Mungkin bisa dengan mandi dengan air hangat, kemudian menyetel musik relaksasi. Dan ini termasuk musik yang saya gunakan ini adalah musik healing untuk spiritual tantra seks ya. Nanti teman-teman juga bisa mencari musiknya. Dan selain mempersiapkan diri, perempuan jika ingin mendapatkan seks yang maksimal, menurut saya juga sangat penting untuk mempelajari posisi seks. Teman-teman bisa membuka Google tentang posisi seks terbaik bagi wanita agar cepat klimaks. Itu juga ada. Teman-teman juga bisa mempelajari tentang tantra seks. Itu juga bisa. Juga yang tidak kalah penting menurut saya adalah komunikasi. Jadi teman-teman komunikasi kepada pasangan, kepada suami, gimana nih, aku yang paling suka itu posisi yang seperti ini, aku paling nyaman ketika aku seperti ini gitu. Cuman memang ini pilihan ya teman-teman ya. Banyak sekali wanita yang ketika saya sarankan seperti itu mereka bilang malu gitu. Tapi ketika mereka memilih untuk malu cerita ke pasangannya apa yang mereka mau, akhirnya mereka tidak mendapat apa yang mereka inginkan. Mereka kepingin orgasme tapi mereka malu untuk ngomong ke pasangannya. Terus aku bilang, ya kalau kamu malu untuk ngomong dan kamu tidak mau berbicara, kamu tidak mau speak up, ya berarti kamu harus terima resiko bahwa kamu tidak akan dapat apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu kepingin dapat apa yang kamu inginkan, kamu ngomong sama pasangan kamu sehingga pasangan kamu tahu. Dan kadang juga yang membuat perempuan itu sulit untuk orgasme adalah ketika sudah memasuki sebuah hubungan ranjang, ketika si perempuan belum siap atau belum basah karena si laki-lakinya ini belum melakukan foreplay atau pemanasan yang memadai, kemudian dari Mr. P-nya langsung aja dimasukin ke Mrs. V ya, masukin ke perempuannya itu, sehingga membuat si perempuan ini sebenarnya nggak nyaman. Tapi karena si laki-lakinya sudah bandreng, si suami sudah bandreng, udah nggak tahan gitu ya, udah kepingin gol aja gitu, akhirnya membuat si perempuan ini tidak nyaman. Akhirnya fokusnya malah justru ke rasa sakit itu, rasa sakit atau rasa pedih ketika si perempuan belum menghasilkan lubrikan alami dari dirinya sendiri karena belum siap gitu ya. Nah makanya di sini hadir produk
Fishpot tadi yaitu adalah lubrikan herbal ya yang terbuat dari aloe vera gel, dan ini sangat aman dan sangat alami dan aman bagi ibu hamil, aman untuk jika tertelan pun itu nggak apa-apa ya, karena memang bahannya terbuat dari bahan alami. Dan ini Fishpot ini manfaatnya adalah untuk melubrikasi atau membasahi atau juga memberikan sensasi licin ya, karena mungkin perempuan belum mampu memproduksi sendiri karena belum siap, sehingga kita perlu menggunakan Fishpot ini. Nah, kemudian masuk ke cara penggunaan Fishpot Gel for Woman. Nah, di sini dijelaskan ada penampakan tentang bagian penampakan organ intim wanita ya. Ada klitoris, ada juga banyak banget ya, saya belum bisa menjelaskan semuanya. Ada juga G-spot. Nah, cara penggunaannya itu gimana? Kita menggunakan 2 pump Fishpot dan kemudian ditaruh di ujung jari. Kemudian dimasukkan ke dalam G-spot dan dioles di bagian G-spotnya. Tujuannya adalah untuk membasahi G-spot agar siap untuk melakukan hubungan seks, dan juga untuk merangsang agar bisa mendapatkan multiple orgasm ya. Tapi ya itu, seks itu kan bukan sesuatu yang magic. Fishpot ini bukan sesuatu yang magic tiba-tiba main oles langsung pakai langsung dapat multiple orgasm gitu, enggak ya. Tapi di sini tentang foreplay tadi juga disebutkan, pemanasan, tentang komunikasi itu juga penting ya teman-teman ya. Dan juga badannya udah relax dulu. Dan ketika kita menggunakan 2 pump Fishpot ya, 2 tetes Fishpot dioles pada G-spot itu, gerakannya adalah memutar pada G-spotnya. Jadi bukan gerakan maju mundur, tetapi gerakan memutar pada G-spot. Nah, bisa juga dioles di ujungnya Mr. P atau di ujung penisnya dari pria, kemudian ketika dimasukkan itu sudah siap juga, sehingga perempuan tidak merasakan sakit ketika belum siap untuk melakukan hubungan seks. Nah, Fishpot ini juga sangat bagus bagi mereka yang mungkin sudah memasuki usia menopause ya, karena kadang ketika memasuki usia menopause, perempuan belum bisa menghasilkan lubrikan alami ya, karena memang sudah faktor usia dan juga moodnya sudah berbeda dari dulu ketika sebelum mengalami menopause. Jadi Fishpot itu bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang mungkin sudah memasuki usia menopause dan merasa kadang nggak nyaman ketika berhubungan dengan pasangan ya. Nah, inilah manfaat dari Fishpot itu untuk sebagai lubrikan atau pelumas atau menambah kelembapan pada organ intim ketika melakukan hubungan seks, dan juga merangsang untuk mendapatkan multiple orgasm. Nah, saya itu waktu mengikuti kelas Zoom meeting ini sambil nge-record, tujuannya adalah biar teman-teman itu bisa ikut nyimak juga materinya. Cuman setelah materi selesai, saya buka rekamannya, ternyata nggak ada suaranya. Jadi akhirnya saya melakukan voice over ini ya, dan menjelaskan beberapa penjelasan tentang pendidikan seks yang tadi dijelaskan oleh Mbak Zoya. Tapi mungkin tidak sedetil yang dijelaskan oleh Mbak Zoya ya. Bagi teman-teman yang kepingin mendapat penjelasan lebih detail, boleh komen di kolom komentar atau boleh japri saya di nomornya, nanti sudah saya sediakan di deskripsi box ya. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang apa saja, boleh bisa tulis di kolom komentar ya, biar next time kita bahas tentang video apalagi nih yang perlu kita bahas gitu ya.
Dan ada yang bertanya apakah Fishpot ini aman untuk ibu hamil. Jadi dijelaskan oleh beliau, Mbak Zoya, Fishpot aman digunakan oleh ibu hamil karena terbuat dari bahan alami ya, karena terbuat dari aloe vera. Aloe vera itu adalah lidah buaya ya teman-teman, jadi sangat aman untuk tubuh kita. Dan mungkin jika ada orang yang memiliki alergi terhadap lidah buaya, tapi selama ini sih jarang sekali ya ditemukan orang yang alergi terhadap lidah buaya, tetapi kemungkinan di luaran sana ada. Jadi ketika teman-teman merekomendasikan Fishpot kepada konsumen, kita bisa jelaskan bahwa Fishpot ini kandungannya adalah untuk yaitu tadi melubrikasi, melembabkan, dan merangsang multiple orgasme ya, dan terbuat dari lidah buaya. Jadi supaya mereka paham tentang produk Fishpot ini. Dan juga tidak lupa teman-teman juga bisa memberikan beberapa tips edukasi kepada pasangan yang akan membeli Fishpot ini tentang mungkin pemanasan, tentang foreplay, tentang sex position. Itu bisa mengarahkan mereka untuk membuka Google ya tentang sex education itu. Saya nggak mau cerita terlalu banyak ya di sini ya teman-teman ya. Nanti bagi yang mau para mitra NASA yang kepingin tahu lebih banyak, bisa hubungi di adminnya, atau nanti saya bisa bantu teman-teman untuk mengakses grup untuk belajar tentang Fishpot ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.